Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 24 bulan November 2024 sore jam 4.33 ya. Kembali kita bersama-sama membahas sama fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan melihatnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengandalian ya. Yang kita bahas kali ini adalah Jikon, JTPE dan KBLM. Ketiga saham ini kalau menurut yang kita screen ya, menurut opini saya pribadi bahwa ketiganya ini memenuhi kriteria. Itu yang pertama ya. Selanjutnya analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing, sehingga ini hanyalah sebagai bahan edukasi ataupun pembanding saja. Tujuan kita dalam pembahasan ini adalah bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tapi kita mendasarkan kepada data yang kita dapatkan. Kemudian juga inti dari analisa kita ini adalah berusaha untuk mencari atau mendapatkan emiten yang kita bisa beli pada saat ada diskon, kemudian ada potensi untuk bagger atau multi bagger, dan untuk sampai kepada bagger atau multi bagger itu tentu saja perlu waktu dan momentum. Nah, selama menunggu itu tentu saja kita mencari atau mendasarkan kepada saham yang ada dividennya. Jadi akhirnya yang kita dapatkan dua ya. Ini teorinya ya. Yang kita dapatkan dua, yaitu capital gain dan dividen ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Jika Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe dan share. Kemudian bagi Anda yang ingin berkontribusi juga silahkan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Baik, yang pertama ini Jikon, Jaya Konstruksi Manggala Pratama ya. Kita cek dulu apakah ada berita terbaru untuk Jikon ini ya. Adakah aksi-aksi korporasi dan lainnya? Ini bergerak di bidang konstruksi bangunan ya. Siapa pemilik Jaya Konstruksi? Ini adalah pemerintah Provinsi Jakarta ya. 60,89% ya. Jadi pemiliknya ini adalah pemerintah DKI Jakarta, 60,89%. Coba kita cek gambar dulu ya, apa di sini. Jaya Konstruksi. Oke. Untuk beritanya apakah ada? 9 Juni udah lewat ya. Bagikan dividen 69,31 miliar. 23 September menyetor modal 7,51 miliar ke Wika Tirta Jatiluhur. Ada ya. Itu di bulan September ya. Coba kita cek lebih jauh. Jaya Konstruksi Manggala Pratama melakukan penambahan modal. Ini penambahannya 7,51 miliar ke PT Wika Tirta Jatiluhur. Perusahaan air minum dimiliki oleh perusahaan konsorsium yang barangkutakan Jaya Konstruksi Manggala, kemudian Wijaya Karya dan Tirta Jabar. Ini berarti gabungan 3 ya. 3 BUMD ya. Satunya BUMN, Wika itu BUMN ya. Baik, lanjut. Penambahan modal ini aksi korporasi dilakukannya tidak akan memberikan dampak material. Oke. Terus ada lagi 15 Agustus udah lewat, udah lewat, Maret udah lewat. Jadi yang terbaru di September tadi ya,
penambahan modal 7,51 miliar ke Wika Tirta Jaya Jatiluhur. Ini kayaknya ini apa tadi? Sorry, bukan ini ya. Perusahaan apa tadi ya? Perusahaan air minum, mungkin PDAM kayaknya ya, PDAM, tapi di Jawa Barat. Oke, baik, kita bahas dulu ya. Tadi secara umum bahwa screening awal sudah memenuhi kriteria ya, tinggal kita cek. Dari segi permodalan tidak ada peningkatan, anggap penurunan sedikit Rp1, anggap saja sedikit saja. Kemudian IPS-nya naik sedikit, kita anggap saja sama di sini ya. Sorry, Q2 dan Q3. Anggap stagnan, tidak ada perubahan. Untuk harga tadi kita belum lihat harga ya. Harganya tadi berapa? IDN Financial di sekarang 88. Aset lancar menurun, hutang tetap, hutang tak berbunga meningkat, dan lain-lainnya tidak masalah. Oke, secara umum ada sedikit penurunan kinerja ya, sedikit. Kemudian dari segi triwulan 1 dan triwulan 2 ini sama 7%, keuntungan bersihnya 7,7 dan 7,8, berarti masih dalam kriteria di bawah 10% keuntungannya ya. Dari segi harga dibandingkan nilai perusahaannya, ini kita punya 53% dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya tertinggi, ini 53%. Kalau ke maksimal 2,5 itu ada 427%, berarti ya ada potensi untuk multi bagger. Maksimal beli kita di 145, kita punya diskon 39%. Jadi simpulannya adalah kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 39% dan ada potensi untuk multi bagger. Kemudian perusahaan bagikan dividen ini hampir 30% ya, sudah hampir ya. Bagaimana kalau 30 misal 30% juga sudah mendekati ya. Jadi 29% tadi, sehingga kalau misalnya dibagi sekarang 4,81 ini masih kecilnya, tapi kecilnya sudah mendekati ya. Dividen kecilnya sudah mendekati ke, kita kasih kuning saja ya, mendekati 5%. Oke, seperti itu. Kemudian dari segi ketahanan ini ada peningkatan dari 18 ke 27. Ini lebih dari 50% peningkatannya. Kemudian dia berada di 14%. Aset lancar dan semua lainnya tidak masalah. Hanya semua saham ini ada di semua saham ada di bursa ya. Semua saham ini bisa diperdagangkan oleh para pemilik ya, para pengendali ya. Ini perlu diperhatikan lebih jauh juga. Oke. Kita sampai pada opini kita tentang permasalahan ini. Berarti ya, permasalahan utama dari perusahaan ini adalah untuk triwulan berikutnya kita menunggu IPS-nya supaya lebih dari 10% yang pertama. Kemudian DPR-nya ini, dividennya sebenarnya sudah mendekati ya, hampir saja ya. Tapi tetap saja kita pertimbangkan nanti supaya jadi 30% ya. Baik. Jadi simpulan pertama untuk perusahaan atau emiten yang kita bahas pertama ini, bahwa kita menunggu nanti di triwulan 4 ada perbaikan kinerja sehingga keuntungannya di atas 10%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga DPR-nya supaya membaik. Lanjut kita membahas yang kedua, yaitu Jaswindo 3 Perkasa atau JTPE. Kita cek dulu apakah ada kabar terbaru ya.
222. Oke, harganya turun drastis ya. Oke, 222. Di bidang apa JTPE ini ya? Industri dokumen niaga yang terintegrasi, yaitu pencetakan dokumen security dan non security dokumen serta kartu kredit. Berarti termasuk perusahaan teknologi ya, penyedia kartu ya, dan dokumen-dokumen niaga terintegrasi lainnya ya. Jaswindo ini pabrik apa? Perusahaan security printing terbaik di Indonesia. Oke. Di bidang apa? Produk elektronik, paspor dan lain-lain. Jadi untuk kartu-kartu yang kita cek lagi apakah ada berita-berita terbaru ya. Adakah aksi-aksi korporasi transaksi tak wajib? Bukan, kita cek ya. Di berita saja langsung ya, di berita kita cek dulu. 3 hari yang lalu, dividen Jaswindo Komdet hari ini, yang ke Wijaya kecepatan cuan miliaran. Oke. Berarti JTP ini membagikan dividen ya. Kita cek dulu. Dividen PT Jaswindo JTPA memasuki jadwal Komdet pada hari ini Kamis 20 bulan 11. Berarti hari Kamis ya, kemarin ya. Yongki Wijaya komisaris utamanya meraup cuan miliaran rupiah dari dividen interim ya. Komdetnya atau tanggal dividennya biasanya dia cuma sekali tahun, sekarang ini 2 kali ya. Ini yang terbaru ini berarti yang interim ya. Biasanya cuma sekali setahun, sekarang minimal 2 berarti ya. Ini dia membagikan sekarang 7 lembar per saham untuk yang interim ya. Baik, kabar terbarunya di sini ada aksi korporasi, yaitu pembagian dividen ya. Ini beritanya tentang dividen yang terbaru ya. Tidak ada yang lain, berarti tentang dividen aksi korporasinya. Baik. Tadi dia membagikan 7 rupiah ya. Nanti kita perbandingkan dulu ya. Yang pertama ini dari book value ada peningkatan, tapi PS ada penurunan. Jadi valuasinya ini ada anomali, modal meningkat tapi keuntungan bersih menurun, ada anomali. Harga turun, aset lancar meningkat, hutang ini menurun berarti meningkat. Untuk ketahanan perusahaan meningkat, untuk valuasi ini anomali. Baik, sekarang kita cek dari segi keuntungan. Triwulan 2 ini 20%, triwulan 3 17%. Berarti ini keuntungannya lebih dari 10% dan dia termasuk perusahaan growth ya, yang pertumbuhannya perusahaan bertumbuh ya. Baik, sekarang kita cek lagi di harga 222 dibanding 156. Berarti perusahaan ini sudah dihargai ya. Perusahaan harganya sudah di atas dari nilai bukunya sekitar PBV 1,4. Kalau menurut pemahaman kita ini dia sudah di atas ya. Kemudian juga untuk maksimal beli kita di 271 kita masih punya diskon ya. Kita punya diskon itu sebesar 18%. Ya, 18%. Jadi untuk kesimpulan itu yang pertama. Kemudian perusahaan yang membagikan dividen juga, yaitu 19,8%.
di bawah ya. Kemudian kalau kita mendasarkan kepada dividen sebelumnya itu berarti 19,80%, berarti di harga sekarang dia berarti 2,41, berarti dividennya kecil ya, di bawah 3%. Kalau misalnya seperti yang tertera itu 7 rupiah, maka yang terjadi 3,15 masih di bawah juga ya. Baik, itu yang pertama. Dari segi valuasi ini wajar ya. Untuk perusahaan yang growth dengan valuasi wajar ini kita anggap bisa ya. Kemudian dari segi ketahanan free cash flow ada penurunan, tapi free cash flow-nya ini 17%, sangat besar. Kemudian yang lain-lainnya tidak masalah, kecuali tadi bahwa semua sahamnya ada di bursa, itu saja ya. Pengendali juga bisa trading di sini ya. Kita ambil opini kita terhadap perusahaan ini. Yang pertama bahwa tadi dia perusahaannya growth, jadi kalau saat ini dia wajar, bisa saja. Hanya saja ya, misal pun kita membeli ini, kalau pemahaman kita ya, misal pun kita mengejar capital gain, kita tetap juga mendasarkan kepada dividen. Sayang dividennya ini belum memenuhi kriteria. Tapi bagi Anda yang ingin tetap mengejar misal ya capital gainnya, cek dulu IPS-nya. Ini IPS-nya menurun, maka mungkin belum saatnya. Kecuali nanti IPS-nya meningkat, mungkin bisa diikuti ya, kalau misalnya mau mengejar capital gain. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi di sini dengan data yang seperti ini, tentu saja kalau menurut saya pribadi di sini harganya mesti kalau begini bukan harganya tidak masalah ya. Berarti di sini kita di PR-nya yang meningkat ya. Jadi kita menunggu dividen payout ratio-nya yang meningkat. Misalnya di 30%, yang terjadi 3,66, masih kecil juga benarnya ya. Jadi dia harus di PR-nya harus lebih besar lagi. Karena harganya ini mungkin sudah bukan harga ya, valuasinya ini yang wajar tadi. Baik, berikutnya kita akan bahas yang ketiga, KBLM, Kabelindo Murni atau KBLM. Kita cek dulu apakah ada aksi korporasi. Sekarang 308. Oke. Bergerak di bidang apa? Produsen kabel listrik dan telekomunikasi serta aksesoris kabel. Jadi kabel listrik dan telekomunikasi dan aksesorisnya ya. 19 Juni udah lewat, 2003 lewat. Kita cek lagi ke atas apakah ada berita terbaru. 13 Juni, Juli, Maret, Juni. Oke, berarti belum ada kabar terbaru, aksi-aksi terbaru ya. Istilahnya momentumnya belum ada. Dari segi permodalan ini ada peningkatan sekitar 20 rupiah ya. Dari segi keuntungan ini 50%, dari 43 ke 63. Dari segi harga juga ada peningkatan, berarti di sini dari segi valuasi ada peningkatan besar. Aset lancar sedikit turun, hutang tidak ada berubah dan lain-lainnya. Oke. Kita lihat dari segi rasio-rasio. Pertama di triwulan 2 itu keuntungannya hanya 3%. Triwulan 3 untungnya 5%. Berarti perusahaan memang untung, tapi masih di bawah dari standar yang kita tentukan.
Di harga sekarang kita bandingkan dengan nilai bukunya, ini sangat jauh sekali ya, sangat dihargai murah oleh investor ya, belum mewakili nilai perusahaannya sebenarnya. Ada 74% ya, 74% rentangnya. Dari harga sekarang saja menuju book value-nya itu 74%. Kalau kita kejar sampai PVP 2,5 ya ada 851%, setara dengan 8,51 kali ya. Kemudian maksimal beli juga di 600-an, sekarang baru 300, berarti ada diskon 51%. Jadi valuasinya yang murah ya. Kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 51%. Kemudian ada proyeksi untuk multi bagger. Kemudian kita melihat konfirmatornya di dividen ini 29,12, hampir 30 ya. Di hampir 30 ini pun dia dividennya sudah lebih dari 5. Berarti di sini valuasinya murah dan didukung oleh dividen yang besar. Meskipun untungnya kecil ya. Meskipun untungnya kecil, valuasinya murah, tapi dia didukung oleh dividen yang besar. Untuk ketahanan perusahaan ada peningkatan, cash dan lain-lainnya aman, pengendali bukan retail. Untuk ketahanan oke semua, tidak ada masalah. Kemudian pengendali sahamnya semuanya ada di bursa. Kita anggap saja semuanya ada di bursa. Jadi kita sampai pada opini akhir kita terhadap perusahaan ini adalah valuasinya murah, dividennya besar, ketahanan perusahaannya oke ya. Hanya satu saja, yaitu tadi bahwa keuntungannya masih di bawah 10% ya. Keuntungan bersihnya di bawah 10%. Itu saja yang kita perhatikan lebih jauh ya. Bagaimana kalau kita mau masuk lebih dulu? Bisa saja, misalnya Anda menganggap bahwa ini bagus misal, tapi tetap selalu cek lagi apakah keuntungannya itu nanti bisa meningkat atau tidak ya. Misalnya Anda mau naik lebih dulu ya, mau naik lebih dulu bisa, tapi tetap nanti di triwulan berikutnya cek, jangan sampai nanti keuntungannya menurun menuju 0 misal, atau bahkan rugi. Nah itu berbahaya. Tapi di saat-saat ini mungkin bisa saja sebagai pertimbangan. Tetapi bagi kita yang mendasarkan rasio keuntungan bersih juga tetap menunggu keuntungan bersihnya di atas 10%. Seperti itu ya. Baik, inilah pembahasan kita tentang 3 saham, Jikon, JTPE, dan KBLM ya. Oke, sekali lagi ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun sebagai pembanding dari analisa Anda. Ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Segala tindakan itu adalah tanggung jawab semua investor masing-masing. Keuntungan dan kerugian juga ditanggung oleh masing-masing. Ini hanyalah sebagai bahan edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.